Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lausa Devi minggu ini. Nah adik-adik, ada yang tahu tema kita apa minggu ini? Tema kita adalah tentang Yosua. Siapakah Yosua ini? Yosua ini adalah pengganti dari Musa, pemimpin umat Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir. Nah, kita mau belajar dari Yosua ini bahwa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus semuanya mungkin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara yang Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja, segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja, segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja, segala raja. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami minggu yang baru lagi. Sehingga kami bisa bersekolah minggu, kami bisa memuji nama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di apapun yang kami lakukan. Baik itu suka maupun sedih, kami bersama dengan Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu bahwa Yosua itu adalah pemimpin dari tentara Tuhan ya adik-adik ya, pimpinan dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa sebelumnya. Kemudian diambil alih oleh Yosua, diserah terimakan kepada Yosua. Nah, mereka menjadi tentara-tentara Tuhan ya, tentara-tentara Tuhan. Apakah adik-adik juga tentara Tuhan? Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan ceritanya sekarang. Siap ya? Halo adik-adik, jumpa lagi. Apakah adik-adik semua dalam keadaan baik-baik? Sehat-sehat kan ya? Kita bersyukur ya, Lause juga baik-baik, sehat-sehat saja. Oh ya, baru-baru ini ada gempa ya? Apakah adik-adik merasakannya? Ada gempa di Malang Selatan dan kita yang di kota Malang juga merasakannya. Waktu itu Lause dan orang-orang yang ada di rumah cepat-cepat keluar dari rumah. Kenapa? Karena gempa yang keras bisa merobohkan rumah dan itu sangat berbahaya. Rumah-rumah bisa roboh dengan sangat hebat. Misalnya seperti ini. Ternyata waktu itu ada ratusan rumah yang rusak berat karena gempa di Malang Selatan. Gempa memang mempunyai kekuatan untuk merobohkan bangunan. Oh ya adik-adik, adik-adik pernah dengar enggak bahwa ada bangunan yang sangat kokoh itu roboh tanpa gempa? Di dalam Alkitab dicatat loh, ada kisah tentang itu. Apakah adik-adik mau dengar? Mau ya? Nah, Lause akan bacakan bagian ini ya. Lause akan bacakan beberapa ayat dari Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 15, 16, dan 20. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Adik-adik, itu saja yang Lause bacakan ya. Nanti adik-adik akan mendengarkan cerita lengkapnya. Sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan seperti ini. Tolonglah kami semua supaya mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah banyak mendengar tentang perbuatan Allah yang sangat ajaib ketika menolong orang Israel. Adik-adik masih ingat kan waktu mereka mau menyeberangi laut, Allah membuat air laut itu menjadi kering sehingga mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi mereka menyeberangi laut tanpa harus berenang, tanpa harus ada perahu yang sangat banyak. Selain itu, Allah juga membuat mereka bisa mengalahkan musuh mereka yang sangat kuat. Dan perbuatan Allah itu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga ada yang menjadi takut, ada juga yang menjadi benci kepada mereka. Nah, termasuk ada juga satu bangsa yang berespon seperti itu, yaitu orang yang tinggal di kota Yeriko. Karena itu, Raja kota Yeriko memerintahkan supaya pintu gerbang mereka dikunci. Mereka diperketat supaya orang Israel tidak bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Kota Yeriko dilindungi oleh tembok yang sangat tebal. Orang Israel tidak mungkin bisa masuk dengan memanjatnya karena ada penjaga-penjaga di atas tembok itu. Orang Israel juga tidak mungkin bisa merobohkannya karena tembok itu kokoh dan kuat. Suatu hari Tuhan memanggil Yosua. "Yosua, aku serahkan kota Yeriko itu kepadamu." Kira-kira
bagaimana caranya ya Tuhan memberikan kota Yeriko itu kepada Yosua? Nah, dengarkan apa kata Tuhan kepada Yosua. Tuhan berkata, "Kamu harus mengelilingi kota itu. Pada waktu kalian mengelilingi kota Yeriko, beginilah urutannya. Semua prajurit berjalan paling depan. Setelah mereka, harus ada 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba. Imam-imam ini harus berjalan di depan tabut." Adik-adik, sangkakala itu adalah alat bunyi tiup. 7 orang imam akan meniupnya di depan tabut yang diangkat dengan hati-hati. Apakah adik-adik tahu apa itu tabut? Tabut itu adalah sebuah peti seperti ini. Tabut itu ditaruh di kemah suci dan tidak boleh dipegang oleh sembarang orang. Yang boleh mengangkatnya hanya orang-orang pilihan. Setelah tabut itu diangkat, barulah orang-orang Israel yang selebihnya berjalan di belakang. Tuhan berkata, "Yosua, dengan urutan seperti itu, kelilingilah kota Yeriko. Setiap hari 1 kali selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, kelilingilah 7 kali. Tiuplah sangkakala dengan bunyi panjang. Saat mendengar bunyi seperti itu, bersoraklah dengan nyaring. Pada waktu itu, aku akan meruntuhkan tembok kota itu." Apa? Yosua takjub mendengar perkataan Tuhan itu. Apakah adik-adik bisa percaya? Yosua sangat percaya. Karena percaya, dia mau menaati seluruh perintah Tuhan. Maka Yosua segera memanggil bangsa Israel berkumpul. Dan dia berkata, "Para imam, angkatlah tabut perjanjian dan atur 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba di depannya. Semua prajurit bersenjata akan berjalan paling depan. Orang-orang lainnya di bagian belakang. Kita akan berjalan mengelilingi bagian luar kota Yeriko itu selama 6 hari berturut-turut. Ingat, selama berjalan jangan ada suara, 1 kata pun jangan keluar dari mulut kalian." Hah? Apa? Mereka kaget karena mendengar harus berjalan mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari berturut-turut. Capek dong. Apalagi tidak boleh sambil bercakap-cakap. Bosan dong. Lagian kalau dilihat orang berjalan keliling tembok seperti itu, kan malu. Menurut adik-adik, apakah mereka mau taat? Bapak Yosua yang sangat percaya kepada Tuhan itu menyemangati mereka dan mereka semua mau taat kepada perintah Tuhan. Mereka segera melakukan apa yang disampaikan oleh Yosua. Maka majulah semua prajurit dengan bersenjata, lalu diikuti dengan 7 imam yang meniup sangkakala. Lalu diikuti oleh imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian. Lalu ada barisan penutup di belakangnya. Wah, itu iring-iringan yang sangat panjang. Mereka berjalan tanpa berbisik-bisik atau bercakap-cakap. Pada waktu mereka berjalan seperti itu, para penjaga yang berdiri di atas tembok Yeriko itu tertawa. Mereka berkata, "Hahaha, lucu, mereka lucu sekali. Mereka tidak mampu menyerang tembok kita yang kokoh ini. Mereka hanya bisa berjalan-jalan saja sambil menjadi hiburan bagi kita." Hahaha. Mereka menertawai orang-orang Israel itu. Setelah selesai berkeliling 1 kali, orang Israel itu pulang ke kemah masing-masing lalu beristirahat. Keesokan harinya mereka melakukan hal yang sama. Sampai berapa hari adik-adik? Ya, sampai 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-7, Yosua bangun pagi-pagi. Orang-orang Israel sudah siap-siap untuk mengelilingi tembok kota Yeriko. Hari ke-7, mereka harus mengelilinginya berapa kali? Ya, 7 kali. Wah,
mereka semua pasti menjadi kelelahan. Tetapi itulah perintah Tuhan. Jadi mereka harus taat kepada Tuhan kalau mereka percaya kepada Tuhan. Setelah ke-7 kali Yosua memberi aba-aba, dia berkata, "Bersoraklah dengan suara yang kuat. Tuhan akan memberikan kota ini kepada kita." Semua orang Israel yang percaya kepada perkataan Yosua segera bersorak-sorak dengan suara yang sangat nyaring. Dengan diiringi bunyi sangkakala yang ditiup dengan panjang sekali. Suara mereka menjadi sangat ribut. Orang-orang yang berada di atas tembok kota itu tidak tahan mendengarnya. Mereka menutup telinga mereka dan menutup mata mereka. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba tempat mereka berdiri itu mulai retak. Makin lama, makin hebat retaknya. Sampai tembok itu mulai terasa bergoyang. Dan semakin bergoyang, bergoyang, dan bergoyang. Lalu tembok itu roboh seketika. Tembok yang kuat dan tebal itu hancur berkeping-keping. Wah, tidak ada gempa, tetapi tembok itu bisa roboh dan hancur seperti itu. Semua orang Israel yang melihat kejadian itu menjadi takjub, sangat takjub. Adik-adik, Lause merasa sangat takjub. Adik-adik juga kan? Nah, Lause mau bertanya, siapa sih yang begitu hebat yang merobohkan tembok Yeriko yang kokoh itu? Apakah orang Israel? Tentu bukan ya adik-adik. Yang merobohkannya adalah Allah kita. Jadi Allah lah yang hebat. Allah besar kuasanya. Tetapi Allah merobohkan tembok itu karena orang Israel mau taat kepada Allah. Mereka taat loh ketika diminta untuk berkeliling tembok seperti itu. Jadi adik-adik lihat ya, Allah melakukan perbuatan yang hebat. Allah menunjukkan kuasanya yang besar itu kalau orang-orang mau taat kepadanya melalui orang-orang yang taat kepada perintahnya. Jadi lihat, tembok yang kokoh itu roboh tanpa gempa, tanpa perbuatan manusia. Apakah adik-adik juga taat kepada Allah? Lause tes ya, Lause lihat apakah adik-adik taat kepada perintah Allah? Allah pernah memberi perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Taatilah ayah dan ibumu. Apakah adik-adik hormat dan taat kepada ayah ibu? Atau adik-adik melawan, tidak turut nasihat ayah dan ibu? Wah, kalau begitu adik-adik bisa rugi loh. Adik-adik akan kehilangan kesempatan untuk melihat perbuatan Allah yang hebat, melihat pertunjukan kuasa Allah yang besar melalui adik-adik. Karena itu, adik-adik harus mulai belajar untuk benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Oke, sekarang kita mau menghafal satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita akan hal itu. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Adik-adik ingat ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kita harus percaya. Percaya yang sungguh-sungguh ditunjukkan dengan hati yang taat. Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan. Oke? Sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena menunjukkan kepada kami bagaimana besarnya kuasa Allah. Allah bisa merobohkan
apa saja yang kuat yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Tetapi Allah juga mengajarkan kepada kami bahwa kami harus taat. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya sejak kecil kami belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Dimulai juga dengan menaati nasihat, perintah dari orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk taat kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan membuat satu aktivitas yang mengingatkan kepada kita bahwa pernah ada kejadian tembok yang kokoh itu dirobohkan dengan kuasa Allah melalui orang-orang yang percaya taat kepadanya. Nah, adik-adik sudah dengar tadi ya cerita tentang Yosua yang merobohkan tembok Yeriko karena perintah dari Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Yosua? Mengitari kota Yeriko itu bersama seluruh umat Israel sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan juga mereka sambil meniupkan trompet. Nah, adik-adik kita mau mengingat kembali cerita ini dengan sebuah lagu, yaitu Tembok Yeriko. Mungkin ada adik-adik yang belum pernah dengar lagunya, oleh karena itu Lause mau mengajarkan lagunya kepada adik-adik supaya adik-adik bisa lebih ingat dengan firman Tuhan hari ini. Musik. Putarilah tembok Yeriko, maju, majulah tentara Yosua. Putarilah tembok Yeriko, 2 gampat menanjung, suara trompet berbunyi, bersorak teriakan, roboh tembok Yeriko, roboh tembok Yeriko. Bisa ya? Kita ulang sekali lagi. Putarilah tembok Yeriko, maju, majulah tentara Yosua. Putarilah tembok Yeriko, 2 gampat menanjung, suara trompet berbunyi, bersorak teriakan, roboh tembok Yeriko, roboh tembok Yeriko, roboh tembok Yeriko, roboh tembok Yeriko. Oke, selamat membuat aktivitas.